Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rianti dengan NIM 20 10 60 10 26. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tafsir ilmiah tentang pembusukan dan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Apa itu bayani? Dalam surat Az-Zamur nomor 39 ayat 21 yang artinya, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering. Lalu engkau melihatnya berkuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang mempunyai akal sehat. Nah, pembusukan. Apa itu pembusukan? Pembusukan adalah keadaan di mana jaringan lunak tubuh mengalami penghancuran oleh proses autolisa dan aktivitas mikroorganisme. Autolisa adalah kerusakan jaringan dan organ melalui proses kimiawi yang disebabkan oleh enzim intraseluler. Organ yang kaya dengan enzim akan mengalami proses autolisis lebih cepat daripada organ yang tidak memiliki enzim, sehingga pankreas akan mengalami autolisis lebih cepat daripada jantung. Autolisis ini tidak dipengaruhi oleh mikroorganisme. Oleh karena itu, pada mayat yang bebas hama, misalnya mayat bayi dalam kandungan, tetap berlangsung proses autolisis. Yang selanjutnya ialah mekanisme pembusukan. Pada orang yang sudah mati, semua sistem pertahanan tubuh hilang, sehingga mikroorganisme pembusuk tersebut dapat leluasa memasuki pembuluh darah dan menggunakan darah sebagai media untuk berkembang biak. Bakteri tersebut menyebabkan hemolisa, pencairan pembekuan darah yang terjadi sebelum sesudah mati, pencairan trombus atau emboli, perusakan jaringan-jaringan, pembentukan gas-gas pembusukan. Proses tersebut mulai tampak kurang lebih 48 jam sesudah mati. Tanda awal pembusukan akan tampak warna kehitaman di daerah dinding abdomen bawah. Lebih banyak terlihat pada fosa iliaca kanan. Tepatnya di daerah cecung. Karena darah tersebut banyak mengandung cairan dan bakteri serta letaknya dekat dengan dinding perut. Pewarnaannya akan menyebar ke seluruh abdomen, kemudian ke daerah dada. Pada saat itulah mulai akan tercium bau pembusukan tersebut. Faktor yang mempengaruhi proses pembusukan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang dapat mempercepat atau memperlambat proses pembusukan. Faktor yang mempengaruhi lamanya pembusukan ada dua faktor luar dan dalam. Faktor luar adalah faktor yang mempengaruhi lamanya pembusukan di luar, sedangkan faktor dalam itu dari tubuh mayat itu sendiri. Contoh faktor luar antara lain yaitu yang pertama, suhu di sekitar mayat. Yang kedua, kelembapan udara. Yang ketiga, ketersediaan oksigen. Yang keempat, lingkungan tersebut. Yang kelima, pakaian yang digunakan. Yang keenam, serangan. Faktor dalam, contohnya yang pertama adalah umur. Pada mayat orang tua, proses pembusukannya lebih lambat disebabkan oleh lemak tubuhnya yang relatif lebih sedikit. Pembusukan yang lambat juga terjadi 16 pada mayat bayi yang baru lahir dan belum pernah diberi makan, karena pada mayat tersebut belum pernah dimasuki bakteri pembusuk. Yang kedua adalah jenis kelamin. Jumlah lemak subkutan pada wanita lebih banyak, sehingga dapat mempertahankan panas tubuh sedikit lebih lama, dan sehingga mempercepat proses pembusukan. Selain itu, tidak ada yang mempengaruhi perbedaan jenis kelamin. Yang ketiga yaitu disebabkan oleh kematian. Mayat orang mati mendadak lebih lambat proses pembusukannya daripada yang mati karena penyakit kronis.
Demikian pula pada mayat orang yang mati karena keracunan kronis dan zat asam karbon, arsen, antimo, dan zinc klorida akan lebih cepat proses pembusukannya. Jika kematian karena infeksi atau septikemia akan mempercepat pembusukan karena bakteri tersebut. Yang keempat adalah keadaan mayat. Proses pembusukan akan cepat terjadi pada tubuh mayat yang gemuk, edematus, luka-luka, dan mayat wanita yang mati sesudah melahirkan. Pada keadaan mayat dengan luka tembus dan tusuk membuat larva lalat mudah masuk ke dalam tubuh, sehingga proses pembusukan lebih mudah terjadi. Sedangkan proses pembusukan yang lambat terjadi pada mayat yang ketika hidupnya mengalami dehidrasi, karena jumlah air yang kecil 17% pada tubuh tidak memberikan tempat yang baik untuk perkembangan mikroorganisme. Yang selanjutnya ialah penghambatan proses pembusukan dengan pembekuan. Proses pembusukan akan dipercepat oleh suhu yang hangat, diperlambat oleh suhu yang dingin, dan dihentikan oleh pembekuan. Pada mayat yang dibekukan, pelepasan enzim akan terhambat, sehingga dengan sendirinya akan menghambat proses autolisis. Mikrozi mengamati bahwa hewan yang dibekukan kemudian dicairkan akan mengalami proses pembusukan dari luar ke dalam. Sedangkan hewan yang tidak mengalami pembekuan, proses pembekuan terjadi dari dalam keluar. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang burhani. Apa itu burhani? Burhani, menurut pendapat saya, pembusukan itu adalah proses penghancuran yang akan mengalami beberapa mekanisme, misalnya dari perubahan warna, bentuk, bau, dan lain sebagainya. Di dalam pembusukan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal, faktornya ada dua, yaitu faktor dalam yang terdiri dari suhu di sekitar mayat, kelembaban udara, ketersediaan oksigen, lingkungan, pakaian, dan serangga. Sedangkan faktor luarnya terdiri dari umur, jenis kelamin, keadaan mayat, dan sebab kematiannya. Untuk menghambat pembusukan, maka proses dari pembusukan tersebut akan dipercepat dengan suhu yang hangat dan akan diperlambat dengan suhu dingin dan dihentikan oleh pembekuan. Yang selanjutnya adalah irfani. Kita dapat mengetahui apa itu pembusukan yang sebagaimana sudah dijelaskan di awal. Pembusukan itu adalah keadaan di mana jaringan lunak tubuh mengalami penghancuran oleh proses autolisa dan aktivitas mikroorganisme. Kita juga akan mengetahui tentang mekanisme pembusukan tersebut. Tanda-tanda warna apa saja yang akan mengalami pembusukan, faktor apa saja yang mempengaruhi pembusukan, serta bagaimana cara untuk menghambat terjadinya pembusukan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.